Pemirsa, Anda kembali bersama kami dan masih juga di sebelah saya masih ada Peggy Setiawan dan juga Ibu Kartini. Kita lanjutkan pemirsa pertanyaan yang belum terjawab tadi. Peggy, apa yang paling dirindukan dari Ibunda dulu deh, nanti baru ke keluarga lainnya. Dari Ibunda dulu khusus yang ada di sebelah. Pertama yang sangat saya rindukan itu adalah ketika beliau itu selalu mengingatkan saya tentang makan, tentang menjaga kesehatan, dan tentang semuanya. Beliau itu sangat berarti buat saya dan beliau itu adalah penyemangat bagi saya. Apa sih yang terbersit di pikiran Peggy setiap malam di penjara, setiap sebelum tidur? Apakah memikirkan nanti keluar ingin apa? Itu tuh apa yang dipikirkan? Yang pertama yang selalu saya pikirkan waktu saya di dalam itu sebelum tidur itu, karena saya selalu mengingat kembali ketika momen-momen saya berkumpul bersama mama, bersama adik saya, bersama keluarga, itu selalu saya ingat, selalu kenangan-kenangan dan momen-momen itu selalu saya ingat. Dan saya berjanji pada diri saya sendiri, ketika saya misalkan sudah keluar nanti, saya bahkan lebih berbakti lagi terutama buat mama, buat bapak, keluarga, adik-adik saya, dan seluruh keluarga besar hamba saya. Dan saya ingin memperbaiki diri saya, memperbaiki semua kekurangan saya, memperbaiki semua kekhilafan saya. Ibu, pada saat pertama melihat Peggy keluar, tapi kali ini dengan status bukan lagi sebagai tersangka, saat itu bagaimana Ibu melihatnya? Soalnya saya pun ikut terharu saat itu melihatnya. Ya, saat itu hati saya merasa sangat bahagia karena anak saya bisa bebas. Anak saya bukan tersangka lagi, anak saya sudah bebas. Ya, ini kan dari tadi juga saya lihat Peggy ini megangin Al-Quran dari tadi. Emang lagi sering ngaji juga berarti ya? Alhamdulillah. Nah, ini Al-Quran hadiah betul? Iya. Dari siapa nih, boleh? Al-Quran ini hadiah dari Mama Bunda Amel yang tadi datang sengaja. Beliau dari netizen dan yang selalu mengikuti perkembangan saya dari awal sampai sekarang akhir saya bahagia gini. Beliau tadi datang menyerahkan ini dan beliau mendoakan saya, semoga ya saya juga mendoakan balik beliau agar beliau bisa diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala dan atas kebaikannya, gitu aja. Informasi-informasi yang beredar, Peggy ini mengetahuinya dari mana dan menanggapinya itu apa ini? Ya. Yang pertama, saya mengetahui bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang mendukung saya dan banyak sekali netizen Indonesia serta pada wartawan, para media dan semuanya kuasa hukum yang ingin membantu saya itu dari pihak mama, keluarga, dan dari semua orang yang baru masuk ke tahanan tersebut. Mereka selalu bilang saya ada yang masuk baru, mereka bilang ngasih semangatnya, kamu ini gini di sana, di luar ini kok ramai, banyak yang dukung kamu hebat ini, karena mungkin mereka tahu bahwa kamu tidak bersalah. Itu karena saya di dalam itu sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Saya tidak sama sekali tidak pernah tahu dunia luar itu seperti apa perkembangannya seperti apa, kejadian seperti apa di luar. Saya sama sekali tidak pernah tahu. Saya hanya tahu seputar lewat mereka dan lewat keluarga ibu saya gitu. Berarti sosok Peggy ini, Bu Kartini, apakah memang ada catatan dan mungkin masa kecil, namanya masa kecil lah Peggy ya, agak sedikit nakal atau seperti apa gitu, atau memang dari dulu udah seperti ini Bu, udah memang baik seperti ini? Dari dulu dia tidak pernah nakal, lagi bayi pun dia anteng, sampai gede dia nggak pernah nakal. Bahkan kalau dia dipukul sama temannya juga dia tidak pernah cerita ke saya. Pernah sih dulu sekolah dikeroyok sama teman-temannya, ditindihin, Peggy di bawah, teman-temannya di atas, kepala sempat genjor semua, darah beku tuh. Sempat periksa ke dokter, katanya suruh dioperasi, dibuang katanya. Pas ini dia nggak ngomong, diam aja. Nggak, cuman saya tanya aja, ini kenapa kepala genjor begini, Cung? Pas kata ininya, tadi mainan sama temen dikeroyok gitu. Berarti pernah menjadi korban bully juga. Ya, tadi di sekolahan saya ke sekolahan minta tanggung jawab. Terus kata sekolahan, udah Bu jangan diperpanjang, ini orang anak kecil kayak gitu, gurunya gitu. Jadi ya udahlah diperiksa aja Bu. Jadi ininya dibotak separoh. Pas lingkaran adalah sebundar segini, darah beku menggumpalnya. Terus ini aja diperiksa. Kata rumah sakit harus dibelek, dibuang darahnya. Pas kata saya itulah, gimana orang yang anak yang mukulinnya nggak punya, kasihan kata saya. Pas kata gurunya, ya udah dibeliin salep aja, dibeliin salep sama gurunya 250, diolesin, ada 2 minggu, alhamdulillah sembuh. Kalau saya lihat Peggy ini juga dengan keluarga ini dekat banget, bener ya? Bener. Nah Peggy pastinya kan di sana mungkin makanannya tidak sehat, masakan rumah, betul ya? Benar sekali, betul. Masakan apa yang paling dirindukan ya, apalagi khususnya masakan rumah yang Ibunda masak? Yang paling saya rindukan adalah masakan orek sambal, terus teri sambal, pokoknya yang berbau pedas, itu sangat saya rindukan. Oh, suka pedas? Suka pedas sekali. Wih, suka pedas, karena di dalam itu rasa masakannya itu nggak ada sama sekali, hambar. Kalau nggak ada pedesnya? Nggak ada pedesnya. Oh, jadi kalau nggak ada pedesnya makannya sedikit? Sedikit. Kita nantinya akan mencicip-icip ini makanan favorit dari
APG ya. Nih apa tadi APG? Orek sambal. Orek sambal, pokoknya sambal teri semuanya ya. Bu Kartini udah siap emang Udah. makanannya. Emang masak dari jam berapa? Masak jam 3. Jam 3. Kalau setiap hari itu emang makanan setiap harinya APG sebelum berangkat atau gimana? Atau emang dari kecil dulu ya itu aja emang? Iya, dari kecil ya itu aja makanannya. Oh. Kalau sama daging dia kalau masak daging nggak pakai tempe dia nggak makan. Oh, emang apa sih spesialnya masakan dari Ibu Kartini itu apa sih? Wah, ini dia nih, ada adiknya ya. Ini adik siapa namanya? Luciana. Adik keberapa? Yang ketiga. Adik yang ketiga. Halo Lucy. Ini ada tempe orek. Ya. Ya. Ini Tempe sambal. dan ini nasinya. Nah itu ikan tongkol pedas. Ikan tongkol favorit juga. Paling favorit. Tapi katanya anehnya nih berbincang dikit tadi pemirsa, ternyata APG ini tidak suka ayam, bener? Siap, benar sekali. Sedangkan semua orang kayaknya hampir rata-rata suka ayam ya. Siap, benar. Kenapa sih? Karena menurut saya makanannya paling enak ya ini. Ini aja ya. Ini aja. Sama sih saya juga suka ini tempe orek ini favorit saya nih, mama saya apalagi kalau masak. Nah, spesialnya nih yang membedakan masakan Mama APG Ibu Kartini apa? Karena rasanya itu jauh lebih enak sih. Jauh lebih enak daripada masakan warung, masakan yang orang lain. Ini jauh lebih enak. Karena Nikmat. beda tangan beda Beda rasa tangan, betul dibumbui ya. dengan penuh rasa kasih sayang. Aduh betul sekali APG, saya juga. Nah ini boleh APG kita ambil dulu. Sok, Saya makan. juga Sok, ingin makan. mencoba, Sok, ingin mangga. mencicip masakan dari Ibu Kartini. Ini coba kita icip ya. Mangga. Bareng dong APG juga dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa kita makan. Ini tempe Mbak, kecapnya pedesnya. Nih. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya pedes. Ya berarti APG coba nih dimakan juga dong. Mantap. Ini luar biasa. Saya mau tahu APG kuat gak? Ini kan kalau saya keringetan nih. Saya nih pemirsa, saya ini suka pedes tapi nggak kuat. Saya ini Kita luar biasa. tes APG yang katanya doyan pedes. Udah terbiasa ya pedas ini gini. Coba. Waduh oreknya. Aduh sedap. Luar biasa. Wih, nggak ada keringetnya. Mantap. Kuat berarti bener. Ini komposisi makanan sempurna menurut Sempurna. APG. Kenapa? Karena perpaduan pedas dan manis itu menyatu jadi satu. Dan masakan dari Dari ibu orang spesial. tercinta, betul. Nah, APG kita pengen tahu kalau makanan APG selama di penjara itu apa aja? Makanan itu setiap hari itu selalu beda-beda, Pak. Oh, Jadi, beda-beda. Kadang-kadang kita dapat nasi yang cuma lauknya ikan asin, terus cuma sama kangkung. Nah, kemudian pas sore dapat lagi yang nasi lauknya bihun, sama kornet, sama kerupuk, dan berikut hari kan saya ganti-ganti. Jadi kita nggak tetap dapat lauknya. Itu Berikut. makan berapa kali sehari? Sehari di sana 2 kali. Kalau di rumah berapa kali sehari? Di rumah tuh paling ada sekitar 3 kalian lebih. 3 kali sehari. Lebih. Dan porsinya nggak Nggak segini kan? enggak. Lebih banyak malah. Lebih banyak lagi 2 kali Banyak, lipat ini. penuh gitu. Kalau di sana porsinya Puasnya cukup lah alhamdulillah. cukup ya, nggak kurang, nggak Nggak kurang, nggak lebih. lebih, cukup alhamdulillah. Pastinya kangen banget dong, berarti beda banget dong. Di sana kan tadi APG bilang nasi teri doang, nasi tempe. Ya, sangat merindukan sekali ini. Pokoknya di sana tuh nyari yang pedes ini susah banget. Bener, apalagi masakan Bu Kartini ya. Iya. APG apa yang akan dilakukan? Apakah kembali ke Cirebon atau bekerja di mana nih? Atau melanjutkan masih menjadi kuli bangunan ya, betul ya? Betul. Untuk saat ini rencana saya ke depannya yaitu yang pertama saya ingin kembali dulu ke Cirebon, kumpul bersama keluarga, melepas rasa rindu. Iya. Setelah itu saya ingin melanjutkan mimpi saya, cita-cita saya untuk bekerja kembali beraktivitas lagi seperti normal seperti sedia kala. Setelah itu misalkan saya tergantung dapat pekerjaan misalkan rezeki saya ada di bangunan, saya lanjutkan bangunan meskipun namun jika rezeki saya ada di tempat lain, saya lanjutkan tempat lain. Itu tergantung untuk kedepannya saya. Pesan-pesan apa nih yang ingin disampaikan baik kepada netizen yang selama ini telah mensupport APG juga? Boleh disampaikan. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada seluruh netizen Indonesia yang selama ini telah mensupport saya, mensupport keluarga saya, memberi dukungan moral, baik moral itu pun dan semuanya perihal moral dan masalah yang lain itu sangat terima kasih pada mereka semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Tanpa mereka saya nggak bisa ada di sini. Tanpa mereka saya dan keluarga saya tidak bisa merasakan momen-momen kehangatan seperti ini kembali. Jadi maka itu saya mengucapkan sangat terima kasih pada seluruh netizen Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, dan seluruh komponen yang ada di Indonesia ini, terutama buat media-media yang selalu mensupport saya, yang selalu mendukung ke saya dan para wartawan, TV One, luar biasa ini, sangat biasa. Saya apresiasi semua.
saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mungkin nggak bisa balas kebaikan bapak yang di sini, para media, para kru-kru dan semuanya, dan para netizen dan para masyarakat Indonesia. Namun saya hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi kalian semua, bagi semuanya. Semoga Allah SWT dan Tuhan yang bisa membalas semua kebaikan kalian. Amin, 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 ya rabbal alamin. Kalau dari Ibu Kartini, boleh disampaikan Ibu sedikit panjang juga tidak apa-apa ya? Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada seluruh PH-nya Peggy yang udah membela Peggy mati-matian untuk membebaskan Peggy dan bekerja keras untuk membantu anak saya tanpa bayaran sepeser pun. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh netizen yang telah mendukung dan mendoakan Peggy sehingga Peggy bisa bebas sekarang ini. Demikian bincang kita pemirsa, dan terus saksikan program-program di TV One. Kalau begitu saya Faris Noval pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.